Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk tanggal 9 Juni sampai dengan 10 Juli 2021 ya. Jadi saya langsung aja. Pertama untuk analisa saham BHIT ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk analisa saham BHIT, bentar ya. Saya pastikan dulu kelihatan, oke. Jadi di sini dia 125 dan 128 sudah kena ya target price-nya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 125 dan 120. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy high sell higher ya, sebenarnya sih boleh-boleh saja. Tapi perlu diingat juga resikonya memang besar ya, karena dia 3 hari berturut-turut dia kenaikannya tinggi. Jadi ada peluang naik nggak Pak Sunar? Masih ada ya, ada. Karena dia uptrendnya masih bagus ya, seperti itu ya. Tapi masalahnya ya resiko kena suspend juga ya, seperti itu ya. Jadi kalau kena suspend berhari-hari ya maksud saya sih siap-siap aja ya, jangan sampai kita belinya banyak sekali terus pakai margin seperti itu ya, atau ngutang gitu ya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi di kemudian hari ya. Jangan-jangan kalau setelah suspend kemudian kalau misalnya ya, saya nggak mendoakan ya, kalau ada berita buruk ya, takutnya sih setelah disuspend nanti tiba-tiba turun gap down ya, seperti itu ya. Jadi kita belinya bertahap aja untuk BHIT bagi yang belum punya ya. Kalau mau buy on weakness untuk BHIT ya, saran saya sih sebelumnya memang kurang lebih sekitar area ini ya, 78-79 ya, itu sebelumnya untuk BHIT ya. Tapi karena dia sudah naik tinggi, saran saya terdekatnya kalau mau buy on weakness sekitar area 95-97. Dalam arti kalau dia terkoreksi misalnya ya, koreksi ke 95, kemudian dia berhasil rebound atau mantul naik ke atas 97, barusan kita mulai buy ya, seperti itu. Itu bagi yang mau buy on weakness. Tapi buynya bertahap, naik ke atas 97 buy, naik lagi ke atas 106 buy lagi ya, naik lagi ke atas 120 tambah lagi, seperti itu ya. Kemudian naik lagi ke atas 125 dan 128 boleh tambah lagi, jadi seperti itu. Kalau yang untuk buy high sell higher Pak Sunar, apakah masih bisa buy lagi? Bisa ya, jadi tunggu kalau berhasil naik ke atas 128 buy. Target price berikutnya adalah 144 ya, ini saya gambarkan 144 ini. Kalau kita lihat ke belakang ya, itu kurang lebih ya swing high-nya ini ya, tanggal 15 Februari 2018 ya, Minggu 15 Februari 2018. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 144 Pak Sunar, kira-kira target price di mana? Di area ini ya, 173 ya. Ini di November 2016 ya, mingguan ya, 173. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 128, boleh tambah lagi, boleh ya. Boleh buy up atau average up, boleh untuk BHIT. Target price berikutnya 144 dan 173. Kalau misalnya kalau sudah buy ke 128, kalau mau tambah lagi gimana Pak Sunar? Setiap lipatan 5 aja ya kalau mau tambah ya. Jadi 133 tambah lagi seperti itu. Kemudian 138 tambah lagi sampai 144. Kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas 144, boleh tambah lagi ya untuk BHIT. Sejauh ini sih uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi nggak perlu terlalu takut, walaupun ini 3 dari mingguannya kenaikannya sudah tinggi banget ya, seperti itu ya. Yang penting kita disiplin aja dan tetap fokus ya. Yang penting ini garis-garis yang sudah saya kasih ini ya, 128, 125, 120 ini yang perlu diingat ya. Jadi kalau turun ke bawah 120 lebih baik jual dulu. Ada kemungkinan koreksi terdekatnya paling nggak ya di 105, 106 ya. Tapi kalau buy on weakness, saran saya sih tunggu sekitar 95 atau 97. Kalau misalnya nggak dikasih 95 atau 97 ya, buy on weakness-nya tunggu kalau dia berhasil rebound naik atas 110 ya. Jadi saya kasih 110 di sini ya. Jadi misalnya dia turun-turun terus terkoreksi sampai 106 ya, kemudian dia berhasil istilahnya rebound atau mantul ya, naik ke atas 110, barusan kita buy. Itu bagi yang buy on weakness. Kalau yang nggak mau buy on weakness, buy high sell higher ya boleh aja bertahap aja. Kalau dia berhasil naik ke atas 128 buy, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk BHIT ya. Kalau kita perhatikan di sini BHIT dia mampu naik lagi ya. Ini adalah area-area yang sudah saya kasih sebelumnya ya, level-levelnya ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stop atau stop loss-nya di 400 dan 380 seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness Pak Sunar, kira-kira buy-nya di mana? Sebelumnya saya kasih ini ya, yang saya garis merah ini sekitar 288 sampai dengan 300. Karena dia naiknya sudah tinggi lagi, naik lagi, maka buy on weakness-nya saya naikkan ya. Jadi di area 340 sampai 360 ya, di area sini ya. Jadi tunggu dia terkoreksi, kalau nyentuh 340, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 360 barusan buy ya. Itu bagi yang buy on weakness. Kemudian bagi yang buy high sell higher,
kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja ya, karena sudah berhasil naik ke atas 400, boleh buy. Kemudian buy-nya jangan terlalu banyak ya, buy-nya bertahap aja, karena mengingat sebelumnya volumenya dia kurang liquid ya, hanya saja dalam kurang lebih 2,5 minggu terakhir ya, dia volumenya lumayan banyak ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 hari terakhir ya, 7 hari trading terakhir dia volumenya di bawah rata-rata 5 harinya. Jadi kalau naik lagi ke atas, belinya jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu agresif maksud saya gitu ya. Secukupnya aja, kita belinya bertahap aja. Sudah berhasil naik ke atas 400, boleh tambah lagi atau buy yang belum punya ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas 420, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 450 ya, kalau di sini 450 ya, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Kira-kira target price-nya di mana kalau dia berhasil naik ke atas 450? Nah, kita coba lihat ke samping ya, dia nggak ada yang kena di sini ya, jadi nggak ada sejarahnya. Nggak, menurut saya sih kalau dia berhasil naik ke atas 450, maka kalau mau pasang garis-garisnya ya, pasang aja di 500, kemudian 550 seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 450, kalau mau buy up atau tambah lagi ya, mungkin setiap kelipatan 10 atau setiap kelipatan 20 rupiah gitu ya kenaikannya ya, jadi beli tambah lagi ya, average up. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif juga, tapi jangan terlalu takut juga ya. Yang penting kita sabar, fokus, dan disiplin, sesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya. Kalau misalnya nggak berani atau takut ya, pilih saham lainnya aja ya, jangan memaksakan diri ya. Buy weakness sekitar 340 sampai 360 ya. Kalau dia koreksi kemudian berhasil naik lagi ke atas 360 barusan buy ya, seperti itu. Atau tunggu lagi di sekitar area 288 sampai 300 atau 240 sampai dengan 252 ya. Tapi kalau dia turun di bawah 240, jangan sekali-kali average down atau buy lagi ya. Nanti ceritanya kalau dia turun bawah 240, maka resikonya dia akan turun terus sampai dengan balik lagi ke level semuanya sebelum dia breakout ya, balik lagi ke level yang bawah ini ya. Jadi hati-hati aja. Kalau turun bawahnya 240, lebih baik jual dulu semuanya ya, jangan sampai average down juga, jangan sampai hold juga ya. Ini 240 ini adalah support psikologisnya ya, jangan sampai kita loss ya, terlalu banyak ya. Kalau dia turun bawah 240 nanti enggak jual, sayang gitu ya kalau dia turun terus ya, karena risikonya makin besar. Nah, kurang lebih cukup untuk BABP. Kemudian AMRT ya, jadi AMRT ini dia telah disetujui oleh pemegang saham untuk mengadakan right issue ya, tapi right issue-nya setahu saya sih belum ada kabarnya ya, pelaksanaannya berapa, rasionya berapa, setahu saya belum ada. Jadi harganya sudah keburu naik di sini ya, karena ada berita dia akan right issue ya, menerbitkan saham baru seperti itu ya. Ini sudah saya kasih informasi sebelumnya ya, kalau berhasil breakout ke atas 1025 boleh buy, kemudian 1070, kemudian breakout ke atas 1140 boleh tambah lagi ya. Kemudian kalau berhasil naik ke atas 1180 boleh tambah lagi. Hari ini berhasil naik ke atas 1180, tapi kemudian sesi satu break dia ditutup di bawahnya 1140. Harusnya sih yang sudah punya ya, lebih baik jual dulu sebagian. Kemudian kalau dia turun lagi di bawahnya ini ya, saya kasih acuan trailing stopnya atau stop lossnya 1100 ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 1100, lebih baik sih jual dulu sebagian. Kalau turun lagi di bawah 1070, lebih baik jual dulu semuanya. Kemudian Mas Sunar, bagi yang mau buy on weakness, kira-kira belinya di mana gitu ya. Karena saya sebelumnya buy on weakness di 855 sampai 870, karena dia sudah berhasil breakout dari ini ya, area 985, maka apalagi dia tembus ke atas 1025 ya. Kalau mau buy on weakness ya, menurut saya sekitar area 1025 sampai dengan 1055 ya, kurang lebih ya. Jadi kalau dia terkoreksi sampai 1025, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ya, naik ke atas 1055 persen kita buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 1070 tambah lagi, naik lagi ke atas 1100 tambah lagi, dan seterusnya ya. Itu tekniknya untuk buy on weakness. Kalau buy high sell high atau Sunar bagaimana? Menurut saya tetap sama ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1180 ya, boleh buy ya. Setelahnya buy on breakout. Kalau dia berhasil naik ke atas 1180 Pak Sunar, kira-kira target price-nya di mana? Ya, kita gunakan pakai Fibonacci extension ya. Kalau berdasarkan Fibonacci extension, target price di Fibonacci extension 127,2% itu ada di sekitar area 1322 ya. Jadi saya kasih targetnya di sini 1300 ya.
Jadi naik ke atas 1185 boleh buy Pak Sunar, boleh ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, bertahap aja. Kenapa bertahap? Karena kalau kita lihat di sini volume sebelumnya memang dia kurang liquid ya. Hanya 3 hari terakhir aja dia volumenya tiba-tiba naik ya. Kemudian harganya naik tinggi ya. Jadi ini memang resiko, kalau misalnya nggak berani ambil resiko lebih baik jangan ya. Karena dia masih resiko banget. Ada kemungkinan naik karena sentimen sesaat aja, sentimen HMI light issue ya. Kemudian mau buy ya buy hasil higher aja, tapi jangan terlalu banyak. Naik ke atas 1180 buy. Kemudian naik ke atas berapa lagi Pak Sunar kalau mau buy? Saya kasih acuan lagi ya, 1200. Kemudian antara 1200 dan 1300 saya kasih 1250. Jadi belinya bertahap aja. Naik ke atas 1185 buy, naik ke atas 1200 buy, tambah lagi ya buy up, naik lagi ke atas 1250 tambah lagi. Target price terdekatnya di 1300 atau 1325 ya, kurang lebih di Fibonacci extension 127,2%-nya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa saham harian AMRT. Kemudian berikutnya analisa saham harian untuk Arto ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk Arto, dia minggu ini ya berusaha untuk breakout naik ke atas 12.650. Yang sudah punya pasang aja dari stop atau stop lossnya di 12.250 dan 11.900. Sudah saya sebutkan sebelumnya, ini 11.900 adalah area support penting ya. Kalau dia ditembus ke bawah, ada kemungkinan dia akan masuk lagi ke sideways range-nya yang saya kotain ini ya. Jadi buy on weakness tetap tunggu di area 10.200 sampai dengan 10.600. Ini yang mau buy on weakness di sini ya. Kemudian kalau yang mau buy high sell higher, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 12.650 buy. Kemudian target price-nya di mana Pak Sunar? Target price-nya di 13.500 dan 14.000 ya, itu target price terdekatnya. Menurut saya sih dia masih memungkinkan mencapai target Fibonacci extension 127,2% ya. Di area 14.500 masih peluang. Jadi minggu ini dan minggu depan dia masih peluang untuk breakout naik ke atas ya. Kalau mau buy hasil higher naik ke atas 12.550 buy. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 13.500 tambah lagi, naik ke atas 14.000 tambah lagi ya. Target price terdekat 14.500. Kalau naik lagi ke atas 14.500 Pak Sunar, apakah boleh tambah lagi? Boleh. Maka target price-nya kalau di area Fibonacci extension 161,8% itu di area 17.800 ya. Itu untuk Arto ya. Seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau sudah berhasil naik ke atas 14.500, kalau mau tambah lagi ya setiap kelipatan 500 saja ya tambahnya ya. Atau setiap kelipatan 250 ya. Jadi diatur sesuai dengan money management dan risiko profile masing-masing ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk saham NATO ya. Jadi kalau kita lihat di sini NATO hari ini rebound naiknya tinggi. Ini adalah area buy on weakness yang saya sarankan sebelumnya ya, 525 dan 535. Seperti itu. Yang sudah punya, ini saya sudah sebutkan level-levelnya untuk average up. Harusnya sudah pasang trailing stop 570 ya, karena dia gagal bertahan di atas 570. Kemudian saat ini dia testing 555. Kalau turun lagi di bawah 555, saran saya sih lebih baik jual dulu ya, karena dia ada kemungkinan testing 525 sampai 535. Yang belum punya, kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di area 525 sampai dengan 535 ya, seperti itu ya. Ini saya kotaknya saya geser aja, kurang lebih 525 sampai 535 nih ya. Bagi yang mau buy on weakness ya tunggunya di sana. Kalau mau buy high sell higher Pak Sunar, kira-kira belinya kapan ya? Ya ikut aja yang garis-garis ini yang sudah saya kasih ya. Naik ke atas 570 buy, terus naik lagi ke atas 580 boleh tambah lagi ya. Naik ke atas 595 tambah lagi, target price-nya adalah 610 dan 645 ya. Seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, mulai dari naik ke atas 570 buy, naik lagi ke atas 580 tambah lagi, naik lagi ke atas 595 tambah lagi ya. Kalau berhasil naik lagi ke atas 610 boleh tambah lagi. Yang buy on weakness ya tunggu aja di area 525 sampai 535 ya. Itu untuk NATO ya. Oke, kemudian berikutnya untuk Sing ya. Jadi untuk analisa saham Sing, ini garis-garis yang sudah saya berikan sebelumnya ya. Nah, kita lihat di sini ini 161 kena sentuh ya. Tapi dia belum berhasil naik ke atas 161. Harusnya sih masih belum buy up atau average up ya. Seperti itu ya. Jadi yang sudah punya harusnya pasang stop, trailing stopnya di area, kalau belum pasang ya, itu di area 150 dan 144. Itu trailing stopnya dan stop lossnya. Kalau mau buy on weakness Pak Sunar, kira-kira buy-nya di mana gitu ya. Sebenarnya sih kalau mau buy sekarang, weakness sekarang boleh-boleh saja ya.
asalkan pasang aja stop lossnya di 144 dan 136. Itu yang bagi mau buy on weakness sekarang ya. Kalau misalnya buy on weakness misalnya nggak mau gitu ya, ya tunggu aja pakai sistem buy high sell higher. Buy-nya mulai kapan Pak Sunar? Ya kita nyicil aja mulai kalau dia naik lagi ke atas 156 buy. Itu bagi yang belum punya ya, jangan ragu-ragu buy. Buy-nya pertama aja naik ke atas 161 tambah lagi. Target price terdekatnya di 170. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 170 Pak Sunar, kalau mau tambah lagi di mana? 177. Kemudian di atasnya lagi 189. Kalau berhasil naik ke atas 189, ada kemungkinan besar dia breakout ke atas 200. Kalau naik ke atas 200 Pak Sunar, boleh tambah lagi, boleh. Target price berikutnya di 216. Itu untuk sing ya. Jadi dia dalam posisi rebound ya. Masih peluang nggak Pak Sunar untuk naik ke atas ke breakout ke atas ini 230. Jadi penentuannya di Fibonacci retracement 38,2% ya. Di sini levelnya di 166 ya. Kalau dia berhasil breakout di atas 166 dan bertahan di atasnya ya, ada kemungkinan besar dia berhasil breakout ke atasnya Fibonacci retracement 1,8% ya. Di atasnya 191. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 91 ya 191 maksudnya ya. Ada kemungkinan besar dia berusaha untuk breakout ke atas 234 ya. Ini hanya 21 Desember 2020 ya. Seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja sambil pasang trailing stop dan stop loss ya. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif ya. Santai aja, naik lagi, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi seperti itu ya. Sambil pasang trailing stop dan stop lossnya di bawahnya seperti itu ya. Oke. Kemudian berikutnya untuk TBIG ini target price extension 127,2% sudah tercapai ya. Jadi selamat yang ikut rajin menonton, mencatat ya dan buy ya. Karena saya sudah sebutkan sebelumnya di analisa saham harian juga ada, di analisa saham mingguan juga ada, naik ke atas 2.700 buy kan, ini naik-naik terus. Nah sekarang dia menguji ini ya, target price-nya sudah tercapai di Fibonacci extension 127,2%. Kemudian Pak Sunta kalau sudah punya, pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di mana? Pasang aja di 3.100 dan 3.000 ya, itu bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy on weakness, buy-nya sekitar area ini ya, 2790 sampai dengan 2900. Selama dia bertahan di atasnya 2790, ada kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout lagi ke atas Fibonacci extension 107,2%-nya. Seperti itu. Itu yang baik bagi yang buy on weakness ya. Tunggu di area 2790 sampai dengan 2900. Atau tunggunya di area ada 3 area ya. 2540, 2580 atau 2370 sampai dengan 2400. Ini adalah area supportnya ya. Tapi dengan catatan kalau dia turun lebih banyak 2370, lebih baik sih jangan sekali-kali untuk buy on weakness ya. Atau average down, karena ada kemungkinan dia turun terus sampai di area ini ya 1950-an ya, masuk lagi ke sideways-nya yang dulu panjang ini ya. Kalau dia masuk ke sideways-nya ini ada kemungkinan dia breakdown ke bawah ya, bukan rebound naik lagi ke atas, enggak, karena sebelumnya dia diuji ini ya. Kalau dia gagal bertahannya di atasnya ini ya resistennya ya, ada kemungkinan lama-lama dia bisa turun lagi ke bawah ya, berbalik arah ya, seperti itu ya. Kalau mau buy high sell higher Pak Sunar, boleh nggak? Boleh ya. Naik ke atas 3250 buy ya. Nah, di sini saya kasih tandanya naik ke atas 3250 buy, target price-nya di mana Pak Sunar kalau dia berhasil naik ke atas 3250. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 3250, maka target price berikutnya adalah di area kurang lebih sekitar 3800 sampai dengan 3917 ya. Itu adalah Fibonacci extension 161,8%. Jadi saya gambarkan di sini 3800 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 3250, kalau mau tambah lagi ya buy up atau average up, saran saya setiap pelipatan 50 ya. Jadi kalau dia naik ke atas 3300, kemudian 3350 tambah lagi dan seterusnya ya. Mudah-mudahan ini target price 3800 minimal ya, bisa tercapai ya, kurang lebih dekat dengan Fibonacci extension 161,8% ya. Jadi sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya untuk TBIG ya. Kalau kita lihat dari monthly-nya, dia walaupun candle-nya bodinya tinggi, asalkan kita disiplin aja pasang trailing stop dan stop loss ya, mudah-mudahan masih bisa naik lagi ya sampai akhir tahun ya, seperti itu ya, dan tercapai target 3800. Kurang lebih cukup ya untuk TBIG. Oke, berikutnya untuk 7 saham berikutnya saya bahas AGRO, Antam, PTV, Asa, BCAP,
BRIS. Oops. Baik, kita lihat di sini untuk AGRO ya. Jadi dia AGRO di sini dia sudah berhasil naik ke atas 1035 ya. Ini saya sudah sebutkan level-levelnya. Jadi yang sudah punya ya pasang aja trailing stop atau stop lossnya di 1035 dan 975. Kalau belum punya sebenarnya sih mau buy sekarang boleh-boleh saja ya, nggak masalah. Kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di area sekitar 865 sampai dengan 925. Maaf 865 sampai dengan 920. Itu bagi yang buy on weakness. Kalau mau buy sekarang boleh, asal pasang trailing stop atau stop lossnya di 1035 dan 975. Kalau mau tambah lagi, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1115 tambah lagi. Nah, saya sudah sebutkan ya, kalau naik ke atas 1115 dia bagus ya. Jadi jangan takut-takut atau ragu-ragu, asalkan kita pasang trailing stop dan stop loss, dia masih memungkinkan untuk breakout lagi naik ke atas 1220 sampai dengan target price terdekatnya di 1380 ya. Seperti itu ya. Jadi naik lagi ke atas 1115 tambah lagi, naik lagi ke atas 1220, nah tambah lagi boleh ya. Naik lagi ke atas 1310 Pak Sunda boleh, tambah lagi boleh. Maka kalau dia berhasil mencapai target 1380 bukan berarti jual ya, enggak ya. Nah, kita pasang aja trailing stopnya. Kalau trailing stopnya kita belum kena, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1380 ya boleh tambah lagi Pak Sunda, boleh. Maka target berikutnya adalah 1495 dan 1635 ya. Itu untuk AGRO ya. Seperti itu. Saya sudah sebutkan ciri khasnya AGRO itu ya. Dia kalau turun diturunkan dalam ya. Kalau naik dinaikkan tinggi ya, seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu untuk AGRO cukup ya. Berikutnya untuk Antam ya. Kalau kita lihat di sini Antam dia sepertinya berusaha untuk testing rebound ke atas 2410 ya, seperti itu ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya kalau dia turun di banyak 2400 lah kurang lebih ya. 2400 dan 2310 lebih baik jual dulu. Jadi terus terang aja Antam ini dia masih sideways ya. Sideways range-nya jauh ya. Seperti yang saya sudah sebutkan di analisa saham sebelumnya, dia di 2100 sampai dengan 2540 ya sideways-nya ya. Jadi minggu ini dia testing 2540, apakah berhasil breakout atau tidak. Kalau mau buy on weakness ya mungkin sekitar area ini ya. Ada dua pilihan, 2100 sampai dengan 2170 atau 2250 sampai dengan 2310 ya. Itu buy on weakness di area sana. Tapi dengan catatan kalau turun banyak 2100, saran saya sih jual dulu semuanya untuk Antam ya. Seperti itu ya. Kemudian kalau belum punya buy sekarang sih boleh-boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 2310 dan 2250. Kalau mau buy high sell higher, saya sudah sebutkan sebelumnya, kalau naik ke atas 2410 boleh buy ya, boleh ya. Jadi buy sekarang nggak masalah. Kemudian naik lagi ke atas 2540 tambah lagi ya, buy up atau average up. Naik lagi ke atas 2670 dia breakout ke atasnya ini ya. Boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Maka mudah-mudahan dia mencapai target sekitar 3040 ya, atau minimum ya 2890. Jadi intinya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi. Kalau dia turun ya pasang aja trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Itu untuk Antam. Kemudian berikutnya IPTV ya. Untuk MNC Vision Networks, dia berhasil naik. Memang fluktuasinya tinggi di sini ya. Jadi kalau misalnya nggak berani ya nggak masalah sih, seperti itu ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Di sini dia naik tinggi kemudian koreksi ya. Memang benar kan, hari berikutnya dia koreksi. Ini saya sudah bahas di analisa saham sebelumnya ya. Waktu dia naik tinggi ya, saya bahas. Biasanya ciri khasnya dia kalau naik tinggi kemudian berikutnya sebelum hari berikutnya dia turun koreksi ya. Tapi hari ini maksudnya dia berhasil lagi rebound naik ke atas 288. Nah kalau sesuai dengan petunjuk saya ya, kalau naik lagi ke atas 288 ya boleh tambah lagi buy up ya. Seperti itu. Yang sudah punya berarti pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 288 dan 282. Kalau belum punya Mas Sunar, apakah masih bagus gitu ya? Kalau mau buy, saran saya sih ada dua pilihan ya. Yang pertama, kalau mau buy on weakness kurang lebih di area sekitar ini ya, 260 sampai dengan 270 lah kurang lebih ya. Itu yang buy on weakness. Tunggu kalau dia terkoreksi nyentuh ke 260, kemudian kita tunggu kalau dia berhasil rebound, istilahnya mantul ke atas 270 barusan kita mulai buy. Kemudian naik lagi ke atas 274 tambah lagi, naik lagi ke atas 282 tambah lagi. Jadi mengulang aja garis-garisnya ini ya. Yang buy high sell higher Pak Sunar, boleh nggak? Boleh ya. Kalau mau buy sekarang sih sebenarnya boleh, asal pasang stop lossnya di 288 dan 282. Buy sekarang boleh ya. Atau sekalian
tunggu kalau dia berhasil breakout ke atas 305 buy ya. Kalau sudah punya boleh tambah lagi di atas 305, boleh tambah lagi boleh ya. Kalau dia berhasil breakout lagi Pak Sunar di atasnya ini ya, ini swing high-nya di 320 ya. Jadi kalau berhasil naik lagi ke atas tanggal 23 Maret ini ya, di atas 320 boleh tambah lagi boleh ya. Buy up atau average up ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 320, targetnya dia akan berusaha untuk breakout ke atasnya ini ya, swing high ya. 328 ya. Ini target price berikutnya. Apakah masih memungkinkan Pak Sunar ke 328? Menurut saya sih masih memungkinkan ya, selama dia bertahan di atasnya ini ya, 274 ya. Jadi 274 ini area support penting ya. Kalau dia naik lagi ke atas 328 Pak Sunar, apakah masih bisa naik lagi? Oh, masih bisa ya. Karena dia kalau dilihat dari candle weekly-nya dia masih satu candle hijau ya. Kalau kita lihat di sini di sebelah kiri jauh ya. Dia kalau satu candle hijau naiknya tinggi, berdiri tinggi, minggu depannya lagi masih bisa naik lagi loh ya. Seperti roket ya. Jadi jangan terlalu takut juga, tapi belinya jangan terlalu agresif juga ya. Saya nggak nyarankan orang beli sebanyak-banyaknya. Ini targetnya bisa sampai 600 gitu ya. Ya beli aja, hajar sebanyak-banyaknya. Enggak ya, kita belinya tetap sama ya. Belinya bertahap strateginya ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 328, maka target price berikutnya adalah kurang lebih di area ini ya. 358, saya gariskan semuanya aja lebih jelas ya. Jadi bisa membuat plan dari sekarang ya. Kalau mau tambah lagi, kira-kira di mana gitu ya. Ini saya kasih garis-garisnya. Silakan dicatat ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 305, tambah lagi targetnya di 320 dan 328. Kalau dia berhasil breakout ke atas 328, target berikutnya di 358, berikutnya 376. Jadi kita tinggal average up aja atau buy up ya. Tambah lagi kalau dia berhasil naik lagi seperti itu ya. Jangan takut-takut atau khawatir kalau turun gitu ya. Asal kita pasang trailing stop atau stop loss saja. Disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi. Jadi selama uptrendnya masih bagus ya, analisa teknikal itu ya. Selama uptrendnya masih bagus, belum ada konfirmasi perubahan arah, entah itu perubahan arah ke sideways atau downtrend, itu dia akan tetap uptrend, tetap naik terus seperti itu ya. Jadi kita jangan ragu-ragu, naik lagi ke atas 358, kita buy up atau average up, naik lagi ke atas 376, kita buy up lagi atau average up ya. Ya mudah-mudahan kalau menurut saya sih bisa saja diangkat sampai level kurang lebih 418 ya, bisa ya, bisa. Tapi ya kita jangan terlalu optimis juga ya. Jangan terlalu yakin, yang penting ya istilahnya bahasa Inggrisnya itu follow the flow ya, ikutin aja arusan arah arusnya kemana gitu ya, seperti itu ya. Naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi ya. Jadi garis-garisnya sudah saya kasih di sini. Kalau misalnya terlalu jauh antara 328 sampai 358 ya, average up-nya setiap lipatan 10 aja ya. Jadi naik lagi ke atas 338 tambah lagi, naik lagi ke atas 348 tambah lagi seperti itu ya. Nah, itu untuk IPTV ya. Kemudian berikutnya untuk ASA, di sini ASA garis-garisnya sudah saya kasih juga ya. Naik ke atas 2400 harusnya sudah buy atau tambah lagi ya. Bagi yang lagi menonton, mencatat dan buy ya tentu saja ya. Ini sudah mulai profit ya. Kalau sudah punya ya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 2400 dan 2330. Kalau buy on weakness ya terpaksa tunggu lagi di area 1975 sampai dengan 2060 ya. Ini area buy on weakness-nya. Kalau nggak dikasih ya mungkin sekitar area ini ya. Kalau buy on weakness ya, kalau misalnya dia koreksi ya di sekitar area 2180 sampai dengan 2230 ya. Ini kalau mau buy on weakness ya. Saya nggak mengharapkan koreksi, nggak ya. Nggak mengharapkan koreksi, nggak ya. Jadi mudah-mudahan ada. Intinya selama di atas 2330 dia masih bagus sih ya. Seperti itu ya. Karena ini adalah sideways range-nya dia sebelumnya ya. Jadi mau buy sekarang boleh, Pak Saudara, boleh. Asalkan pasang stop loss-nya di dua level ya. 2400 dan 2330. Kalau dia turun banyak 2330, ada kemungkinan dia testing support lagi di bawahnya ini ya, di sideways range-nya di 1975 sampai dengan 2050 ya. Kalau buy on weakness di dua area ini ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2230 barusan buy, atau kalau dia koreksi terus ya, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2060 barusan buy. Seperti itu ya. Kalau mau tambah lagi atau yang buy high sell higher, naik ke atas 2500 buy, naik lagi ke atas 2600 tambah lagi ya. Target price di mana Pak Sunar? Target price-nya terdekatnya di 2800. Kalau berhasil naik lagi ke atas 2800 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Maka target price berikutnya kurang lebih di area 3000 sampai dengan 3050 ya. Jadi 3050 itu adalah area Fibonacci extension 261,8% dari ASA ya. Jadi ada kemungkinan ke sana nggak Pak Sunar? Kemungkinan selalu ada ya. Kalau kita lihat di sini uptrend-nya sebenarnya masih cukup bagus ya. Luar biasa ya dia ya.
Jadi jangan takut ketinggian ya, seperti itu ya. Kalau ikut analisa saham saya, pertama jangan takut ketinggian. Yang penting tetap sabar, fokus, dan disiplin. Pasang aja trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Terus yang kedua, kalau mau tambah lagi, itu jangan terlalu banyak ya. Disesuaikan aja sesuai dengan risiko profil masing-masing. Naik lagi, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi, seperti itu ya. Yang ketiga ya, yang paling penting ya, kalau turun jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss-nya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalau sudah untung nanti profitnya hilang, seperti itu ya. Terus yang paling penting juga Sunar itu nggak bisa mengatur marketnya ya. Jadi kalau marketnya turun lagi ya jangan menyalahkan Pak Sunar ya, seperti itu ya. Jadi semuanya itu tergantung dari marketnya. Yang penting ya kita tetap aja sabar, fokus, dan disiplin selalu gitu aja ya. Jangan terlalu takut ketinggian, jangan ya, karena kalau uptrendnya masih bagus, belum ada konfirmasi memberikan arah, entah itu balik ke arah sideways atau downtrend ya. Kalau dia masih uptrendnya masih kuat ya akan cenderung akan naik terus gitu ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk BCAP. Jadi BCAP ini juga saya sudah kasih garis-garisnya 210 ini ya, level yang dia harus tes ya. Hari ini kalau dia berhasil breakout ke atas 210 ya bagus ya, boleh buy high sell higher boleh ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 198 dan 190 ya. Untuk BCAP ya, pasang aja di sana. Kalau yang buy on weakness sebelumnya saya sebutkan di 154 sampai 162 ya. Kemudian karena dia sudah naik tinggi, ini buy on weakness-nya saya geser aja naik ke atas ya. Kalau mau buy on weakness sekitar 171 sampai dengan 180. Kalau dia terkoreksi sampai dengan nyentuh 171, kalau berhasil rebound naik ke atas 180 barusan buy ya. Jadi 171 ini area support penting ya, karena sebelumnya resistennya 171 dia sudah berhasil naik ke atas. Kalau turun bawah 171 ya ada kemungkinan dia turun lagi sampai kurang lebih area buy on weakness 133 sampai 136 ya, seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang Pak Sunar boleh nggak? Boleh saja kalau mau buy sekarang, asalkan pasang stop loss-nya di 198 sampai dengan 190. Tapi belinya jangan terlalu banyak ya. Kalau kita lihat di sini volumenya dia naik tinggi hanya dalam waktu 9 hari trading terakhir ya. Jadi masih belum benar-benar aman. Belinya bertahap aja. Naik lagi ke atas 210, kita tambah lagi average up atau buy up. Kalau berhasil naik lagi ke atas 226, tambah lagi boleh ya. Target price-nya di 240. Nah, Pak Sunar pertanyaannya, kalau berhasil naik ke atas 240 boleh tambah lagi Pak Sunar? Boleh ya. Jadi selama uptrend-nya masih bagus, jangan ragu-ragu untuk beli lagi buy up atau average up. Mungkin ada yang komplain, oh Pak Sunar ini ekornya tinggi ke atas gini ya. Wah, ini biasanya kalau ekornya tinggi ke atas dia bakalan turun lagi. Belum tentu ya. Kita pasang aja trailing stop dan stop loss-nya. Kalau turun ya kan ini otomatis kena trailing stop dan stop loss kita. Tapi jangan lupa kalau dia berhasil rebound lagi lanjut ke atas, apalagi berhasil breakout ya, kita jangan takut-takut untuk buy lagi ya, seperti itu ya. Kalau kita fokus ke sahamnya ya, seperti itu ya. Karena ini belajar dari pengalaman sebelumnya ya. Kalau kita lihat ketinggian, oh Pak Sunar menurut ini dari beberapa waktu yang lalu di bulan Maret ya, dia swing high tertingginya 171. Ini turun lagi ke bawah kan? Oh berarti dia bakalan turun lagi. Oh ini naik. Nah kalau sudah dia berhasil breakout lagi ke atas 171 ya kita buy back aja atau buy ya. Jadi kita lumayan kalau kita buy lagi ya profitnya bisa sampai 240 ya, seperti itu ya. Sambil pasang trailing stop dinaikkan seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut-takut juga, tapi jangan terlalu serakah ya. Jangan sampai kita belinya sebanyak-banyaknya bahkan sampai ngutang atau gadekan sertifikat gitu ya, jangan ya. Kita belinya bertahap aja, naik ke atas 210 tambah lagi, naik lagi ke atas 226 tambah lagi. Kalau mau tambah lagi antara 210 dan 226, karena saya sih setiap kelipatan 5 ya, atau setiap kelipatan 4 aja ya, 4 rupiah ya. Jadi setiap kelipatan 4 rupiah atau setiap kelipatan 10 rupiah lah, terserah ya yang mana gitu ya. 4 rupiah atau 10 rupiah. Kalau naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk BRIS. BRIS ini dia 2 hari sebelumnya ya dia koreksi, kemudian hari ini rebound lagi. Nah ini bagaimana Pak Sunar menyikapinya? Kalau yang sudah punya ya tetap sama ya, 1750 ini penting ya, ini stop loss maksimum ya kalau yang masih hold ya, seperti itu. Kalau mau beli sekarang sebenarnya sih dia masih resiko ya, dia masih di area ini ya, Fibonacci retracement 78,6% dan 1,8% ya. Kalau mau buy BRIS ya kan, menurut saya sih minimal tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas, sebelumnya saya sebutkan paling aman kalau sudah berhasil naik ke atas 2190 ya, naik ke atas Fibonacci retracement 61,8% nya. Memang kalau masih di bawah 2190 dia masih resiko sideways di bawah ya, seperti itu.
Kalau mau buy on weakness sekarang boleh beli saja, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 1850 dan 1750. Itu yang mau buy sekarang ya. Buy on weakness sekarang juga boleh ya. Kemudian kalau mau buy high sell higher ya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas minimum paling cepat 2010 ya, atau 2130 terserah yang mana ya, atau bertambah aja ya, naik ke atas 2010 beli, naik lagi ke atas 2130 tambah lagi, kalau berhasil breakout ke atas 2190 pas ntar boleh tambah lagi, boleh ya, gitu ya. Kemungkinan besar kalau sudah berhasil naik ke atas 2190, target berikutnya ya adalah kurang lebih di area 2510 ya, karena kalau dia sudah berhasil breakout naik ke atas 2190 selama bertahan di atasnya 2190, maka target berikutnya adalah di 2510. Itu kurang lebih untuk BRIS, Bank Syariah Indonesia ya. Belinya bertahap aja karena memang kecenderungannya dia masih lesu ya, walaupun dia berjuang di atas Fibonacci retracement 78,6% ya, jadi masih lesu. Jangan terlalu banyak-banyak ya kalau beli ya, memang masih cenderung downtrend, cenderung lesu ya, karena dia masih banyak Fibonacci retracement 61,8% di bawahnya 2190. Oke, kemudian berikutnya untuk Metsi ya sama Medco ya. Untuk Medco hari ini naik tinggi, ini 730 sudah terkena ya targetnya ya. Jadi yang lagi nonton mencatat dan buy, saya sudah sebutkan 705 ke atas buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 730 ke atas buy. Tapi ini kan belum berhasil naik ke atas 730, harusnya belum tambah lagi ya, seperti itu ya. Kalau yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya di area 705 dan 695 ya. Gitu. Stop lossnya maksimum di 665 ya. Kalau dia turun banyak 665 lebih baik jual dulu. Kemungkinan dia turun lagi ke Fibonacci retracement 38,2% ya, di area kurang lebih 625 ya, seperti itu ya. Kalau yang mau buy on weakness Pak Sunar, buy-nya di mana? Buy on weakness ya belinya tunggu aja di area sekitar ini ya, 685 sampai dengan 705 ya, itu area buy on weakness-nya. Tunggu aja di sana 685 sampai dengan 705. Kalau mau buy high sell higher, ini marketnya sudah mulai ya, naik ke atas 730 boleh buy, boleh ya. Naik lagi ke atas 750 buy up, tambah lagi target price terdekatnya dia akan menguji resistance swing high-nya di sini ya. Swing high di sini dia di 780. Jadi naik ke atas 780 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh tambah lagi, boleh. Naik lagi ke atas 790 tambah lagi Pak Sunar, boleh. Maka target price berikutnya adalah kalau kita mundur ke belakang ini ya, ini masih ada target di swing high-nya mingguan ini ya, di Desember 2019 itu kurang lebih di sekitar area 830 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 830 ya, target price berikutnya kurang lebih di area Fibonacci extension 127,2% ya, di area 915 ya. Kalau kita lihat di swing high-nya ini kurang lebih ya sekitar 880 lah, seperti itu ya. Jadi masih bagus Pak Sunar uptrend-nya untuk Medco. Sejauh ini sih masih cukup bagus ya, karena dia tertahan berhasil rebound lagi ke atasnya Fibonacci retracement 3,6% ya, seperti itu ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk tambah lagi kalau dia berhasil naik ke atas 730 buy, naik lagi ke atas 750 tambah lagi, naik lagi ke atas 780 atau 790 ya, boleh tambah lagi seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif sebanyak-banyaknya, atau apalagi pakai margin gitu ya, atau ngutang gitu ya. Ya mudah-mudahan dia sukses ya sampai 888 lah minimal ya, 880 lah ya. Ya bersyukur kalau dia berhasil naik lagi ke atas 900 sampai ke 1000 gitu ya, bisa aja naik ke 1000. Apakah mungkin Pak Sunar Medco itu naik ke 1000? Mungkin aja ya. Jadi di saham itu nggak ada ceritanya kalau dia bullish ya, kalau uptrendnya masih strong ya, nggak ada ceritanya harganya terlalu tinggi, itu nggak ada ya. Jadi jangan dengerin orang-orang bilang oh itu harganya sudah ketinggian, hati-hati nanti jatuh ya. Nggak ada ya, selama uptrendnya masih bagus ya, uptrendnya itu bakalan naik lagi Pak Sunar, bisa naik lagi ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up seperti itu ya. Ya tentu saja pasang trailing stop dan stop loss seperti itu ya. Jangan takut-takut, karena analisa teknikal itu ya, selama trennya masih berlaku, uptrendnya masih valid ya, nggak ada konfirmasi kalau dia berbalik arah ke sideways atau downtrend, itu dia akan terus naik terus ya, sampai kecuali mungkin dia kena suspend ya, berarti berhenti mendadak ya, seperti itu ya. Ya kalau dia kena suspend berhenti mendadak ya, jangan salahkan Pak Sunar, karena Pak Sunar itu bukan otoritas BEI ya, saya nggak bisa mengatur harus dibuka gitu ya, jangan suspend, saya nggak bisa ngatur, itu otoritasnya di BEI ya. Jadi bukan otoritas saya ya, jangan salahkan saya kalau dia kena suspend atau tiba-tiba ARB berbalik arah ya. Memang market seperti itu ya, kalau naiknya tinggi dia juga bisa turunnya juga bisa dalam, seperti itu ya. Yang penting kita tetap sabar, fokus dan disiplin. Kalau mau beli lagi tambah lagi ya average up boleh ya, tapi jangan terlalu banyak,
bertahap aja, naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi, seperti itu ya. Jangan buru-buru take profit juga ya, seperti itu ya. Karena kebiasaan seperti ini ya, Pak Sumar saya take profit dulu ya, ya saya jual dulu nggak apa-apa. Kebanyakan gini psikologisnya, kalau kita sudah jual ya, kita maunya buybacknya itu di harga lebih bawah daripada harga jual kita. Jadi kalau berhasil breakout lagi ke atas, kita nggak berani kejar ke atas, nggak berani, gitu ya. Psikologinya setahu saya sebagian besar seperti itu ya, baik trader maupun investor. Kalau sudah jual, dia maunya belinya kalau buyback kembali itu harganya di bawahnya harga jual dia sebelumnya. Dia kecenderungan untuk beli di harga atasnya harga jual yang dia jual sebelumnya, itu kecenderungannya lebih kecil ya. Umumnya lebih maunya tunggu antri di bawah ya, istilahnya seperti itu. Tapi kalau menurut saya kalau uptrendnya sudah bagus, konfirmasi breakout ke atas, ya jangan ragu-ragu untuk buy atau tambah lagi ya. Kurang lebih seperti itu. Saya kira cukup. Terima kasih, sekian.